Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Kusumaningrum dengan NIM 21862061777 dari kelas 7C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Desain Penilaian Kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Mawardi SSI MPD dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Konsep ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Diharapkan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang lebih bermakna dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengupayakan kecerdasan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi dan memahami informasi yang diingatnya, serta menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tapi miskin secara aplikasi. Salah satu contohnya yaitu pada pelajaran PKN. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, terampil, cerdas, dan juga berkarakter yang diminatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada model pembelajaran aktif tipe Information Search. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa pada tahun 2016 sampai tahun 2017, pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pelajaran PKN ini yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berfokus pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa menjadi pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa pelajaran PKN itu sulit. Jika keadaan ini terus berkelanjutan, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang akan dicapai siswa menjadi sulit mengalami peningkatan. Maka secara otomatis nilai yang akan didapat juga tergolong rendah. Selanjutnya ada B, identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya ada yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketiga, ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir ada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Yang C ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penerapan metode Information Search
pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang D. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan menjadi dua perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian tindakan kelas ini yang pertama, mengharapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode pembelajaran information search. Selanjutnya yang F, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat diperluas dalam pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Dan yang kedua, ada manfaat secara praktis ini terbagi menjadi tiga. Bermanfaat bagi siswa, yang kedua manfaat bagi guru, dan juga yang ketiga ada manfaat bagi sekolah. Yang pertama, manfaat bagi siswa itu untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, serta meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif maupun secara afektif. Yang kedua, manfaat bagi guru yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN di sekolah, serta menambah pengetahuan guru dalam proses memperoleh sumber pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran PKN materi globalisasi. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi sekolah, yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode information search, serta tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di dalam sekolah. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori dari tinjauan hasil belajar PKN, yang pertama ada tentang belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara, tahun 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. B. Hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar dan mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan ajar sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajarannya. Menurut Sujana tahun 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dari paparan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi setelah menyelesaikan program pembelajarannya melalui interaksi belajar dan
tidak mengajar yang bertujuan untuk melibatkan atau melihat tingkat perkembangan mental siswa setelah melakukan proses pengalaman belajarnya. B. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pembelajaran yang diberikan kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah lanjutan. Menurut Susanto, tahun 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan juga moral yang berkarakter pada budaya bangsa Indonesia. Melihat dari tujuan-tujuan PKN, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang baik dan juga tepat agar tujuan-tujuan tersebut terrealisasikan. Karena dengan metode information search dapat mengarahkan siswa agar mampu mencari informasi untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang muncul. D. Globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan juga sasi. Global itu bermakna meliputi seluruh dunia, sedangkan sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan juga menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Proses globalisasi muncul saat manusia memiliki pengetahuan tentang cara ruang dan juga wilayah. Pengetahuan tersebut mendorong manusia untuk menciptakan sarana transportasi dan komunikasi untuk berhubungan dengan manusia lain yang berada di wilayah dan juga ruang yang berbeda. Yang kedua, metode pembelajaran information search. A. Metode pembelajaran. Di sini ada definisi dari metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pelajaran, baik secara individu ataupun secara kelompok. Menurut Hamzah dan juga Nurdin tahun 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang B ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran information search merupakan metode pembelajaran yang menggunakan siswa untuk aktif mencari sendiri jawabannya dengan cara bekerja sama dengan siswa lain. Sedangkan menurut Siberman tahun 2013 menjelaskan bahwa metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang dimana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dan mencari jawabannya. Adapun langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Materi sumbernya bisa mencakup dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Yang ketiga ada berilah pertanyaan bagi setiap kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bacaan. Yang keempat, perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Dan yang kelima, ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan kembangkan untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Yang ketiga, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan juga kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaannya dan lingkungan sosialnya, sehingga membentuk pola aktivitas dan bisa meraih cita-citanya. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret pada usia 7-12 tahun, yang dapat terlihat
pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Menurut Martini, tahun 2005, mengemukakan pada masa usia ini juga siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan juga perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian Ipung Purnamasari di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya yaitu penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di Madrasah Islam Negeri Yogyakarta II. Dan yang kedua ada penelitian Munasika dari Iain Walisongo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sudorejo, Tegal, Magelang. Kerangka berpikir dari upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini terbagi menjadi 3. Ada dari kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan merupakan metode konvensional. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajarannya dan juga pendayagunaan sumber belajar belum optimal dan juga rendahnya hasil belajar siswa. Nah, berikut ini tindakannya yaitu menerapkan metode pembelajaran information search serta meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode pembelajaran information search. Tujuan atau hasilnya yaitu agar hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Hipotesis tindakan dari judul tersebut yaitu menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3 metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan, kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. B. Kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Penelitian dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan juga refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observer. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Secara rinci waktu penelitian tertera pada tabel berikut ini. D. Instrumen penelitian. Dari hasil belajar PKN terbagi menjadi 2, ada definisi konseptual dan juga definisi operasional. Definisi konseptual berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Yang kedua ada definisi secara operasionalnya ini hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi
menganalisa dampak positif dan juga negatif terhadap era globalisasi. Pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan juga analisa C4. Selanjutnya ada metode information search. Metode ini terbagi menjadi dua juga, ada definisi konseptual dan juga definisi operasionalnya. Definisi konseptual, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan juga membosankan. Definisi operasionalnya yaitu metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengonstruksi pembelajaran yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan juga tanggung jawab. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih besar dari KKM di sekolah, yaitu 75. Dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, tes. Kemampuan tes ini diambil dari hasil belajar siswa. Yang kedua ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek-objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang terakhir ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang harus diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Berikut ini ada gambar 3.2 mengenai analisis data model Miles dan Berman. Keabsahan data. Menurut Sugiono, tahun 2015, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga pengumpulan data dan waktu. Di sini terbagi menjadi ada 3 triangulasi. Ada yang pertama triangulasi sumber, yang kedua tentang triangulasi teknik, yang ketiga triangulasi waktu. Yang terakhir ada desain dan prosedur penelitian. Pada desain dan prosedur penelitian ini terbagi menjadi 2 siklus. Siklus pertama itu terdiri dari ada rencana, yang kedua ada tindakan. Pada komponen ini peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan juga hasil belajar siswa. Yang ketiga ada observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakini terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Dan yang terakhir ada yang keempat, refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaannya, pembelajaran, dan menyusun RPP berdasarkan SK dan juga KD. Untuk siklus kedua, terdiri dari 1. Rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan lebih terdahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan juga KD dalam standar visi. Yang kedua ada tindakan. Peneliti
melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat ada refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.